Nah, Begitu juga jadi nanti di hari kiamat ada juga perumpamaan tentang lalang dan gandum, ya. Kenapa disebut lalang dan gandum? Lalang itu adalah orang-orang di luar Kristus. Gandum itu adalah anak-anak Tuhan Yesus. Makanya nanti di hari kiamat terus menyatakan lalang dan gandum akan dikumpulkan, ya. Gandum dengan gandum, lalang dengan lalang, lalu lalang ini akan diikat, dicampakkan ke dalam lautan api. Lalang ini gambaran, ya, dari orang-orang di luar Kristus. Sedangkan gandum gambaran dari anak-anak Tuhan Yesus. Itu hanya perumpamaan atau kiasan, Bang. oh, hanya perumpamaan atau kiasan ya, Bun. Sama, Iya, Bun. supaya mudah kita mengerti. Sama aja dengan kata-kata wajah yang di Al-Baqarah ayat 115. Heeh. Nah, itu juga kiasan, Bun, perumpamaan. Karena wajah ya, yang ke arah timur dan ke arah barat. Itu perumpamaannya jika kami ingin melakukan ibadah sholat, itu kiblat. Jadi selain daripada kiblat, kami Wajah nggak boleh itu sholat wajah lain. itu dikiaskan dengan apa? Bentuk segala alam semesta ini. Karena Oh, alam semesta ini wajah. ya, perumpamaan, Bu. Oh, baru tahu Sama aku aja alam kayak semesta ini domba. wajah. Ya. Nah, perumpamaan. Ya, makanya Yang kan saya sesungguhnya- bilang kalau di perjanjian lama domba betulan. Kalau di Yohanes 10:27 domba di situ maksudnya ya perumpamaan bahwa ya domba itu kan karakternya dia hanya mendengar suara tuannya, dia nggak pernah mendengarkan suara asing. Gitu. Nah, kalau di situ tadi wajah Allah itu dikiaskan dengan apa? Kiblat. Nah, kalau kiblat. kan saya tanya dulu sama kamu, kan Tuhanmu itu kan nggak bisa diserupakan dengan apapun kan gitu. Ya, Nah, tetapi kenapa Tuhanmu disuruh kalau wajah itu kan manusia, wajah manusia, lalu kenapa diserupakan dengan deskripsi manusia, Bang? lah kan sama, Bun. Samanya kitab di mana? aja, domba itu kan kata-kata kiasan. Sama aja di Ah, ah. Alkitab kami, Al-Quran kami. Karena sesungguhnya konsep daripada Kan Tuhan gini, itu Bang, tidak saya tanya dulu mempunyai sama bentuk. kamu, betul nggak? Silakan, Tuhan, silakan. kan Tuhannya tadi katanya nggak ada bentuk, Ya, ya, nggak punya bentuk dan tidak bisa diserupakan dengan apapun, betul nggak? benar. Lalu kenapa perumpamaannya, kiasannya berdasarkan wajah manusia? Kan nggak boleh diserupakan dengan apapun. Ayo. Kalau Lalu tidak kenapa diserupakan diumpamakan dengan wajah apapun. manusia, Bang? Bentar, Bun. Ah, Nah, kalau tidak diumpamakan, gimana manusia ini ingin mengerti? Sama aja kata domba-domba di Alkitab, Bunda. Kalau tidak diumpamakan dengan domba-domba, gimana Bunda bisa jangan mengerti? kamu mengais-ngais dari kitab kami. Kalau Tuhan Yesus Kristus itu jelas ya, memberikan perumpamaan dan juga di dalam Alkitab tidak pernah tertulis seperti yang kamu bilang. Tuhan itu nggak ada bentuknya, nggak ada. Kalau Alkitab kami jelas eksistensinya adalah cahaya terang tak terhampiri. Dia ya bisa menyatakan Ya, dirinya Bun, dalam Bun. tubuhnya sendiri, di mana wujudnya itu adalah prototipnya kita. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Nah, kalau dalam imanmu kan, dia tidak diserupakan dengan apapun. Tetapi kenapa diserupakan dengan wajah manusia? Pertanyaannya kan, Bunda kan, kenapa seumpamakan Iya. dengan wajah manusia kan? Yang Biar- punya wajah itu kan manusia, Bang. Ya, supaya kita mengerti, kita sebagai insan manusia mengerti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak diumpamakan, kita nggak bisa mengerti, Bun. Karena tiada yang tahu satu umat pun dengan kata-kata Allah. Jadi diumpamakan seperti itu, Bun, di dalam kitabnya supaya manusia ini mengerti. Diumpamakan dengan wajah manusia begitu ya. Nah, tetapi bukan wajah manusia, itu kan perumpamaan. Biar manusia itu bisa mengkaji wajah di dalam Al-Quran itu apa. Bukan bentuk, Bun. Oke, kalau begitu Tuhanmu itu apa? Kalau diumpamakan dengan wajah manusia. Zat yang maha sempurna, Bun. Itu Tuhan kami. Zat apa itu, Bang? Zat apa, Bang? Nah, coba Bunda cubit pipi Bunda. Yang keras, Bun. Kalau pelan nggak terasa lah. Aduh, sakit lah nanti, Bang. Nah, sakit. Gimana bentuk sakit itu, Bun? Tunjukkan kepada saya gimana bentuk daripada rasa sakit itu.
Saya mau lihat bentuknya Bun, gimana? Oke, Bang. Oke. Sakitnya itu kan nyata karena saya ada indera perasa, yaitu di pipi saya ini, Bang. Ya kalau sakit itu tidak nyata, Bunda nggak bisa merasa. Yang saya tanyakan bentuk. Ya tapi kan saya merasakan di pipi saya ini, Bang. Lalu, itu kan berarti merasa, Tuhanmu Bunda. bentuknya kayak perasa gitu. Bukan kayak perasa, kita bisa Jadi gimana sih, merasakan, Bang? tetapi nggak bisa melihat bentuk. Nah, seperti sama hal Bunda tadi kan, Bunda Iya. bisa merasakan sakit dicubit. Bisa nggak Bunda itu melihat bentuk sakit? Bang, Mau tanya sama Bunda. kalau saya cubit ini pipi saya ataupun ada yang menampar saya, Bang, itu nyata sakitnya. Karena apa? Indera perasa manusia ini kan memiliki ribuan kuncup pengecap, yaitu sel-sel yang mendeteksi rasa sakit atau rasa bahagia. Jadi nyata sel-sel di dalam tubuh kita ini yang bisa mendeteksi rasa gitu loh. Nah, kalau Tuhanmu apa, Bang? Nah, itulah Tuhan kami, Bun. Kami bisa merasakan. Kamu merasakan apa, Bang? Ciptaannya kita bisa melihat gunung, pohon, tapi kita nggak bisa melihat bentuk gimana Tuhan itu. Allah itu gimana bentuknya kita nggak tahu. Sama kayak Bunda tadi. Saya tanya, bentuk sakit itu gimana, Bun? Tunjukkan, saya mau lihat. Gini, Bang, kenapa saya bisa merasakan sakit? Kenapa sel-sel saya bisa mendeteksi rasa sakit ketika ditampar? Ya kan? Kenapa sel-sel dalam tubuh saya bisa merasakan panas ketika ada api atau terik matahari? Ya kan? Kenapa sel-sel dalam tubuh saya bisa mendeteksi dingin? Karena saya lagi hidupin AC gitu lah. Jadi jelas, Bang, nyata, Bang, ada sebab dan akibatnya. Lalu Tuhanmu itu dia bentuknya apa, Bang? Kalau sehingga Bunda engkau bisa merasakan dia. Punya hati, Bun. Kalbu. Punya hati? Iya, punya hati. Manusia. Kita ini kan manusia yang diciptakan Allah. Punya hati, punya akal, punya pikiran, punya mata, bisa melihat bentuk bagaimana ciptaan Allah. Tapi kita nggak bisa melihat bentuk gimana Allah itu, karena dia merupakan zat yang maha sempurna, tidak bisa diumpamakan dengan apapun atau dibandingkan dengan apapun. Seperti saya tanya sama Bunda tadi, contoh kan, Bunda, saya minta tolong cubitkan pipi Bunda, sakit karena Bunda bisa merasakan karena ditampar ataupun dicubit. Nah, yang saya pengen tahu itu, coba Bunda tunjukin gimana bentuk sakit. Nah, itulah perumpamaan daripada bentuk Tuhan kami. Bisa Tuhan dirasa, tetapi tidak bisa dilihat. Karena bisa dirasa tapi tidak bisa dilihat. Ya, lalu dia apa kalau gitu? Kalau gini kan, Bang, kan ada 3 macam zat yang saya tahu. Zat padat, zat gas, dan zat cair. Ya, zat padat sudah tahu tentu apa saja. Ya. Terus kemudian juga, Bang, ya, zat gas itu angin. Angin itu kan nggak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan hembusannya karena dia termasuk zat gas. Nah, selain daripada 3 macam jenis zat ini, Bang, apalagi memang yang ada gitu, Bang? Setahu saya nggak ada, Bang. Yang zat yang dibilang sama Bunda itu dalam ilmu fisika. Iya, begitu, betul. Saya tanya juga sama Bunda. Setahu saya domba kakinya 4, berbulu. Tidak ada domba itu manusia. Ya, tapi dia termasuk zat padat. Lah, yang saya tanyakan kan domba itu tadi, Bunda bilang itu domba di situ kita sebagai perumpamaannya manusia kan. Setahu saya domba itu bentuknya binatang, Bun, bukan manusia. Sama Bunda tanya, Bunda bilang sama saya zat. Zat yang Bunda sebutkan tadi itu dalam ilmu fisika, zat padat, zat cair, zat gas. Ya makanya itu, Bang, kalau Abang bilang zat apa, zat yang sempurna, zat apa lagi itu, Bang? Zat yang maha sempurna yang disebut itu dalam konsep ketuhanan, Bun. Kalau kita terus dalam konsep ketuhanan nggak ada itu zat padat, zat gas, zat cair.
seperti Bunda Ya, lalu sebutkan tadi. apa eksistensi Tuhanmu itu, Bang? Membuktikan dia ada. Ya banyak. Salah satu contohnya buktinya adanya gunung diciptakan, adanya bumi, adanya langit, adanya matahari. Nah, itu eksistensinya itu, Bu. Oh, itu klaimnya bisa gugur, Bang, karena semua agama juga mengklaim Tuhannya lah sang pencipta, Bang. Dalam iman Kristen, Tuhan Yesus lah yang menciptakan segala sesuatu, bukan Allah, Bang. Dalam Sama imanmu juga bisa kayak begitu klaim, Bang. Di dalam imanmu yang menciptakan itu Allah, tapi dalam agama lain enggak seperti itu. Itu klaim sepihak aja, Bang. Nah, eksistensi Tuhanmu itu apa, Bang? Membuktikan dia memang benar-benar ada, nyata. ya dengan adanya kita selaku manusia ini ya salah satu bentuk eksistensinya. Oh, Karena dengan adanya manusia, Bang. ya kalau nggak ada penciptanya nggak bakalan kita ini ada. Oke, Bang, kalau begitu, ya, kamu bilang dengan adanya manusia, dengan adanya kita pasti ada penciptanya. Betul sekali, saya setuju. Lalu, Bang, kalau memang betul Tuhanmu itu yang menciptakan manusia, manusia diciptakan masa keberapa, Bang? Kalau manusia itu diciptakan masa kedua ya, Bu, karena sebelum kita ada di dunia ini itu udah duluan yang nungguin para jin. Oke, Para Bang, iblis tertulis di duluan yang mana datang. Tuhanmu menciptakan manusia masa Para kedua? malaikat. Kalau manusia ini diciptakan setelah jin, setelah malaikat, jin, baru manusia. Yang saya tanya, Bang, di mana tertulis bahwa manusia diciptakan Tuhanmu itu masa kedua? Nah, ini tadi saya ketawa ini, Bunda. Lihat Bunda Kenapa sama ketawa, Mbak Diana Abang? tadi. Mentang-mentang saya ini orang awam, jadi Bunda tanyanya masalah rujukan ke Al-Qur'an. Wong saya aja ilmunya cetek, Bun. Sekarang saya pakai logika aja, Bun. Kalau Bunda tanya masalah yang terlalu dalam di Al-Qur'an lah, saya ini orang biasa, Bun. Bukan ustadz, bukan kiai ya. Bunda ya wajar. Bunda mungkin udah paham betul sama Alkitab. Jadi mau ditanyain seperti apa? Ya mungkin Bunda tahu. Kalau enggak itu ya nengok di Google juga Bunda mungkin. Kalau saya jujur, Bun, kalau untuk Oke, Bang, kalau begitu dalil bisa atau collab segala friend. macam. Kalau kan saya jujur saya belum begitu banyak mempelajari Al-Qur'an, Bun. Cuman setidak-tidaknya saya juga pernah sedikit-sedikit belajar masalah agama saya sendiri. Oke.